Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa yang pertama kita harus usaha itu punya ilmu. Makanya diawali dengan fa'lam. Babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Segala sesuatu itu kita harus tahu dulu ilmunya. Makanya oleh karena itu Nabi sebelum menyampaikan segala sesuatu, sebelum terjun di tengah-tengah masyarakat, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk iqra, untuk membaca situasi, baik kemampuan kita, baik yang kita hadapi, situasi dan kondisinya. Untuk melahirkan la ilaha illallah perlu diberi penjelasan, pengetahuan. Fabada'a bil ilmi wa annal ulama'uhum warasatul anbiya warathu al ilmah. Yang diwarisi oleh para ulama, oleh para nabi itu ilmu. Perlu kita mewariskan suatu ilmu atau kecakapan atau keahlian kepada keturunan kita. Man akhadahu akhadha bihadhin wafir wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Namun siapa orang yaitu menempuh pada suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, sahala maka Allah akan memudahkan. Allah siapa Allah lahu bagiman tariqan kepada jalan ilal jannah, untuk mengarah ke surga. Orang yang mencari ilmu akan akhadha bihadhin wafir, akan mendapatkan keuntungan yang banyak, dan oleh Allah akan dibantu untuk dimudahkan untuk berhasil dunia akhirat, dimudahkan jalan ke surga. Wa qala jalla dzikruhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena ilmu akhirnya menjadi ulama, dan karena ilmu orang bisa ketakwaannya semakin bertambah. Al-Quran surah Fatir ayat 28. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Ciri-ciri orang alim itu diantaranya innallaha aziz ghafur. Satu sisi maha kuat, tapi satu sisi maha bijaksana. Tidak hanya kuat, tapi perlu kebijaksanaan. Dan perlu banyak sifat pemaaf. Orang yang banyak ilmu, banyak pemaafnya, banyak maaf. Banyak memberi maaf. Tapi kalau orang sedikit ilmu, emosinya biasanya yang di depan. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itu Al-Ankabut ayat 43. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 11. Andai saja kami dulu mau mendengar yang baik-baik, lalu memikirkan, lalu melaksanakan, menerima yang baik dan melaksanakan, tentu kami tidak ada fi ashabis sa'ir, di tengah-tengah api neraka bersama penghuni api neraka yang sangat panas. Wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Enggak sama. Dimanapun, kapanpun, tidak sama antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Adapun siapa orang yurid, yaitu menghendaki,
Allah siapa Allah bi dengan man menghendaki khairan kepada kebaikan, maka yufaqihu pasti memberikan kefahaman siapa Allah kepada man. Jadi perlu kita memahami suatu masalah, harus punya keahlian. Jadi punya keahlian. Wa innamal ilmu bitta'allum. Nah, ilmu atau keahlian apa saja itu didapat kalau kita terus-menerus berusaha dan belajar. Wa qala Abu Dzar law wada'tum as-samsamah ala hadhihi wa asyara ila qafahu thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfattuha. Kalau saja ada orang yang menghalang-halangiku dengan berbagai cara sekeras apapun sampai wada'tum as-samsamah. Samsamah itu pedang sebenarnya. Kalau aku punya keyakinan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Al-Qur'an dan As-Sunnah apa adanya, maka meskipun aku harus dihalang-halangi, maka aku akan berusaha untuk melaksanakan secepatnya Al-Quran dan As-Sunnah itu tanpa menundanya. Wa qala Ibnu Abbas, kunu rabbaniyin, tempatkan kita pada tempat yang tepat, pada porsi, waktu, situasi dan kondisi yang tepat. Sahabat Ibnu Abbas menyampaikan, kunu hendaklah ada siapa kalian rabbaniyin. Rabbaniyin itu orang yang dekat kepada Allah. Lalu hukama, fuqaha. Jadi orang-orang dia betul-betul hukama. Dia penuh ilmu, penuh kebijaksanaan, penuh kefahaman. Wa yuqal ar-rabbani. Rabbaniyin itu alladzi yurabbi an-nas, yaitu bisa membantu menyalurkan ilmu sekecil apapun kepada orang lain. Dan kita juga perlu ilmu sekecil apapun itu perlu kita kuasai. Wa yuqalu ar-rabbani alladzi yurabbi an-nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Sebelum berbicara yang terlalu jauh, maka yang kecil terus meningkat atau sambil bersamaan. Wal fikhu bit tafaqquh wal hilmu bit tahallum. Kalau ingin faham ya harus berusaha untuk faham. Kalau ingin santun ya belajar santun. Qala Ibnu al-Arabi, la yuqalu al-alim wa la yuqalu lil alimi rabbani. Tidak bisa dikatakan bagi orang yang alim itu lalu dianggap dia rabbani. Hatta la yuqalu lil alimi rabbaniyu hatta yakuna aliman, sampai dia orang yang alim itu betul-betul menguasai ilmunya, dan setelah itu muallim, dia bisa mengamalkan dan membagi ilmunya, lalu amilan, dia mengamalkan ilmunya, baru dikatakan rabbani. Ini hadis Bukhari, ada di dalam Bukhari, babul ilmi qabla al-qaul wal amal liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Ada di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 211 sebelah kiri sampai 214. Nanti setelah ini akan masuk hadis Bukhari, materi kita 68. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila di setiap video ini ada yang perlu ditanyakan atau ada saran, silahkan komen di kolom komen itu. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.